Pada video kali ini kita masuk di bab 3, yaitu networking model. Di sini saya akan membahas tentang konsep, lalu TCP atau IP model, lalu encapsulation dan decapsulation, dan AC layer model. Untuk materi yang pertama adalah konsep. Ketika kita berbincang terkait dengan networking model, maka ini sangat identik sekali dengan yang namanya jaringan komputer yang kita mengetahui bahwasanya jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Nah, langkah yang tepat dalam memasuki pembelajaran administrasi jaringan seperti pada vendor apapun itu, baik itu Cisco, Mikrotik, Juniper, ataupun yang lainnya. Tentunya kita perlu menguatkan basic fundamental jaringan komputernya terlebih dahulu. Nah, langkah yang tepat untuk bisa mempelajari fundamental jaringan komputer ialah dengan mempelajari yang namanya networking model. Jadi apa sih networking model itu? Jadi, networking model adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan komunikasi. Jadi, bagaimana antar vendor bisa saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Dan untuk bisa saling berkomunikasi itu dibutuhkan aturan, dan aturan itu disebut dengan networking models. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan dikenal ada dua, yaitu TCP atau IP model dan OSI model. Oke, kita lihat di sini. Before open networking model exists, itu setiap vendor memiliki networking modelnya tersendiri. Salah satu contohnya pada tahun 1974, vendor IBM membuat networking model miliknya yang bernama SNA, itu System Architecture Network atau System Network Architecture. Maka dari itu, ketika setiap vendor memiliki network model tersendiri, maka timbullah masalah. Nah, masalahnya apa? Masalahnya jika suatu jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor, dan setiap vendor memiliki networking model tersendiri, maka itu akan timbul kesulitan untuk menghubungkan antara vendor karena mereka memiliki modelnya sendiri-sendiri. Maka dari itu, ada kala open networking model itu sebagai pembuka, agar setiap vendor dapat saling berkomunikasi. Jadi, setiap vendor itu hanya menggunakan satu network dengan model yang sama, entah itu menggunakan OSI model ataupun TCP/IP model. OSI model itu dibuat oleh ISO, atau International Organization for Standardization. Dan untuk yang TCP/IP model itu dibuat oleh lembaga Department of Defense. Untuk saat ini, yang familiar dan sering digunakan adalah TCP/IP model. Meskipun OSI model lebih sering dipakai untuk media pembelajaran, tapi tujuan dari keduanya sama, yaitu untuk terkoneksinya antar model. Nah, setelah open networking model exit muncul dan tersedia, maka setiap vendor bisa saling berkomunikasi karena menggunakan jenis networking model yang sama. Lalu materi berikutnya adalah TCP/IP model. Untuk saat ini yang sering digunakan yaitu TCP/IP model, meskipun OSI model lebih sering digunakan sebagai media pembelajaran. Akan tetapi tujuan keduanya itu sama. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Jadi, untuk TCP/IP model dan OSI model itu memiliki layers. Untuk OSI model itu dia memiliki 7 layers, dan TCP/IP model secara dokumentasi terdiri dari 4 layers, yaitu network access, internet, transport, dan application. Namun, penerapan dalam real networknya lebih mudah untuk dipecah menjadi 5 layers, yaitu physical, data link, network, transport, dan application. Lalu materi berikutnya adalah TCP/IP application layer. Oke, di sini kita akan membahas tentang layers-layers yang tersedia pada TCP/IP model. Jadi, cara kerja networking model itu berdasarkan layers. Jadi, dipecahkan menjadi beberapa layers, di mana setiap layersnya terdapat kumpulan-kumpulan protokol yang harus diikuti oleh setiap komponen. Agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen lainnya, dapat disederhanakan bahwa tujuan dibuatnya networking model itu sebagai aturan yang harus diikuti oleh pemuat perangkat atau vendor. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu TCP/IP application layer. Jadi, application layer itu berfungsi sebagai antar muka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Nah, setiap layers memiliki contoh service dari application layer seperti HTTP, POP3 untuk mengirim dan menerima email, lalu IMAP sama seperti POP3, SSH, sebuah remote, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server.
Kita ambil contoh dari aplikasi layar, itu kita sebagai pengguna atau klien. Lalu kita merequest website ke suatu web server. Nah, suatu web servernya akan reply request jawabannya yang terdiri dari HTTP header, yang di dalamnya terdapat berbagai info termasuk info status, yaitu 200. Oke, itu request yang dilakukan oleh klien dan berhasil. Adapun untuk 404 nelpon, itu request yang dilakukan tidak berhasil. Selanjutnya, selain HTTP header, juga akan memberikan info seperti data yang sudah di-request. Nah, jadi secara otomatis, setiap kita menggunakan komputer untuk melakukan apapun pada jaringan komputer itu, pasti menggunakan application layer. Lalu berikutnya adalah TCP/IP Transport Layer. Oke, jadi fungsi dari Transport Layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Oke, untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan OTP. Untuk perbedaannya, kalian bisa lihat di sini. Itu untuk TCP digunakan untuk IP karena support error checking, sedangkan OTP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang memerlukan kecepatan data. Nah, salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Kita bisa lihat ilustrasinya di sini. Cara kerja error mechanism yang disediakan oleh TCP ketika ada klien melakukan request ke web server atau website. Jadi kan, kalau sebelumnya di aplikasi layer itu akan melakukan request ke server, terus akan di-reply menggunakan HTTP header. Nah, di sini ketika sudah memasuki tahapan transport layer itu, nanti akan ada tambahan-tambahan yang bisa kita lihat di sini. Nah, pada bagian transport layer HTTP header dan data tersebut akan ditambahkan dengan TCP header, dan nantinya akan dibungkus menjadi segmen yang kemudian nantinya akan ditransport ke perangkat jaringan. Lalu jika terjadi error yang artinya sudah banyak komunikasi dan bandwidth yang tidak mencukupi, maka nantinya klien akan melakukan request lagi, dan nanti web server akan mengirimkan ulang. Nah, ini contoh dari TCP. Nah, kalau yang OTP, misalkan klien melakukan request ke web server, terus nanti si web server akan mereply HTTP header dan juga TCP header. Terus misalkan ada paketnya hilang, nah si OTP ini dia bodo amat, jadi dia langsung tetap kirim ke kliennya. Berikutnya adalah TCP/IP Network Layer. Oke, untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP, atau biasa kita sebut dengan IP address. Jadi IP merupakan singkatan dari Internet Protocol, yang dimana ini merupakan network layer. Salah satu protokol dari network layer yang merupakan layer ketiga yang digunakan untuk mengadreskan komunikasi antar perangkat jaringan. Nah, IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting, yang dinamakan dengan addressing dan juga routing. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu addressing. Jadi kalau yang addressing itu, kalau IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Karena setiap perangkat jaringan memiliki alamat unik di jaringan. Nah, jenis IP address itu ada dua, yaitu versi 4 dan juga versi 6. Untuk versi yang 4 itu terdiri dari 4 blok, dan jika dijumlahkan terdapat 32 bit. Sedangkan untuk versi yang 6 itu memiliki 8 blok, yang dijumlahkan memiliki 128 bit. Jadi contoh di sini yang addressing, ketika suatu perangkat memiliki IP address 192.168.1.1 dan perangkat lainnya memiliki IP address 192.168.1.2 dan memiliki nama, maka jika ingin berkomunikasi tinggal tunjukkan ke nama tersebut. Lalu kita akan membahas yang routing. Jadi routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos atau mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Kita bisa ambil contohnya di sini. Jadi misal kita ingin mengirimkan paket, pasti lewatnya kantor pos terdekat. Nah, nanti dari kantor pos terdekat akan diantar ke rute tercepat mana yang bisa dicapai alamat yang dituju, misal alamat A. Jadi layaknya bekerja seperti kantor pos. Lalu materi berikutnya adalah TCP/IP Data Link Layer dan Physical Layer. Oke, jadi pada data link layer itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Jadi istilahnya mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar perangkat. Dalam hal ini, kita biasa menggunakan kabel UDP untuk yang berbasis biru, sedangkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk yang berbasis virus. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, atau hanya mendeteksi error tanpa recovery. Nah, ini hampir mirip dengan yang ada di transport layer yang ada pada protokol TCP.
Di sini kita bisa lihat perbedaannya. Kalau yang ada di data link layer itu error mekanismenya itu berbasis detection. Akan tetapi yang di transport layer terutama di bagian protokol TCP itu dia nggak cuma detection, dia juga melakukan recovery. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya yang recovery itu mengirimkan ulang. Kalau yang TCP telah state detection, maka dilakukan reverse ulang lalu dikirim kembali. Oke, materi berikutnya adalah encapsulation dan decapsulation atau name of TCP IP message. Oke, jadi encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Bisa kita lihat pada gambar yang di sini. Jika kita memiliki data yang berawal dari application layer, kemudian diarahkan ke transport layer, ini ditambahkan TCP header atau UDP header. Ketika sudah sampai transport layer, akan ditambahkan protokol TCP header. Pada bagian ini, message-nya adalah segment. Kemudian jika ingin diteruskan ke layer berikutnya, yaitu layer network yang akan ditambahkan IP header. Nama dari message layer ini adalah IP packet. Ketika kita arahkan ke data link layer, maka akan ditambahkan data link header dan data link trailer. Nah, pada bagian ini message-nya adalah frame. Jika sudah sampai data link layer dan masuk ke layer berikutnya, yaitu physical layer, itu sudah berbentuk bit, yaitu 0.1.0.1. Jadi yang dilakukan sendiri ingin mengirimkan paket data ke receiver pada prosesnya dinamakan encapsulation. Sedangkan decapsulation artinya perubahan agar jadi data lagi. Jadi yang tadinya bit ketika sampai di data link berbentuk seperti ini, ketika sudah sampai ke layer, data link header dan trailer dihapus. Lalu ketika di transfer layer, IP paketnya dihapus. Dan ketika sampai di application layer, maka TCP atau UDP-nya dihapus. Jadi recover menikmati data yang diterima. Lalu untuk materi yang terakhir adalah OSI Layers Model. Untuk kali ini yang sering digunakan hanya TCP IP. Dan untuk OSI model sering digunakan untuk modul pembelajaran. Karena dari sisi perkembangan protokol dan model TCP IP yang lebih dominan itu mengapa semua vendor menggunakan TCP IP dan tidak menggunakan OSI model. OSI model tidak digunakan lagi, tetapi untuk pembelajaran networking sering menjadi patokan dan sering dibahas karena mudah dipelajari. Untuk OSI model tersendiri terdapat 7 lapisan layer. Antara OSI model dan TCP model tidak jauh berbeda, yang berbeda hanya sisi layernya saja. Untuk 4 layer di bawah ini sama. Yang membedakan untuk TCP IP model di bagian application, presentation, dan juga session. Pecah pada OSI model jadi memiliki 7 layer yang berbeda juga pada nama setiap pesan di setiap layernya. Di TCP IP ada segmen, lalu IP paket, lalu frame, dan juga bit. Sedangkan di OSI model ada istilah sendiri. PTU-nya tetap, namun disesuaikan setiap layernya. L7 PTU, L6 PTU, sampai yang bagian bit. Untuk upper layer, bagian 5-7 berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Dan yang low layer dari 1-4 ini merupakan berkaitan user interface dan information communication session. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di bab 3. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di bab berikutnya.